Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Neni Desviani SEMSCAK, selaku dosen pemampu mata kuliah Lab Komputer Perpajakan kelas B. Perkenalkan, nama saya Katarina dan Anggraini dengan NPM 2211031007. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengisian SPT tahunan PPH Badan untuk PT Nurwairah Pharma Medica. Oke, di sini soalnya terdapat laporan keuangan, laporan laba rugi, depresial komersial. Oke, langsung saja kita masuk ke SPT-nya. Kita bisa membukanya dengan menggunakan Adobe Acrobat seperti yang akan saya gunakan saat ini. Oke, yang pertama kita masuk pada lampiran 1A. Lampiran 1A ini berisi tentang daftar penyusutan piksel. Nah, untuk mengisi ini, kita bisa melihatnya dari soal dari daftar penyusutan piksel. Kita memasukkan harta-harta yang ada dalam perusahaan PT Nurwairah Pharma Medica. Nah, jika kita lihat dari soal, ini, jika kita lihat dari soal ini, pada bagian depresiasi komersial, di sini terdapat daftar penyusutan piksel. Mulai dari nama hartanya, dari kelompok hartanya, perolehan itu dari bulan, tahun, dan nilai perolehannya, metode komersialnya, tarifnya, nilai sisa buku komersial awal tahun, penyusutan komersial tahun ini, akumulasi penyusutan tahun ini, nilai sisa buku komersial akhir tahun. Nah, dari soal ini kan, dapat kita lihat bahwa ada 12 jenis harta yang dimiliki oleh PT Nurwairah Pharma Medica. Nah, yang pertama itu kan hartanya ada printer Pixma, ada mesin fax Panasonic, ada laptop MSI, ada handphone, ada sepeda motor Honda, ada Innova, ada mesin vakum, ada mesin pengemas plastik, ada AC, ada mesin pemotong, ada bangunan pabrik dan kantor, ada bangunan pabrik dan kantor 2. Nah, kalau dari kelompok hartanya ini, untuk jenis harta dari printer, mesin, laptop, handphone, sepeda, itu masuk dalam kelompok harta yang pertama. Lalu Innova, mesin vakum, mesin pengemas, AC, dan mesin pemotong itu masuk dalam jenis kelompok kedua. Lalu bangunan pabrik dan bangunan pabrik kantor 2 itu masuk dalam jenis kelompok harta bangunan permanen. Nah, di sini nilai perolehannya dapat kita lihat di sini, ada 5 juta, 10 juta, dan lain-lain. Ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam laporan SPT. Lalu ada nilai sisa buku komersial awal tahun. Nah, ini dari 1 juta, 2 juta, 5 juta, 8 juta, ini nanti ya sampai 180 juta ini nanti kita akan masukkan dalam laporan SPT-nya. Dan juga nilai sisa buku komersial akhir tahun ini yang bakal kita masukkan ke dalam SPT-nya. Oke, langsung saja kita mulai isi SPT-nya sebentar. Nah, oke, di sini pada lampiran SPT, kita buka pada lampiran 1A. Pada daftar penyusutan pikselnya ini, kita langsung isi saja harta yang pertama. Jenis hartanya harta berwujud, kelompok hartanya kelompok pertama, jenis hartanya ada printer Pixma, lalu ada bulan perolehan, lalu ada bulan perolehannya bulan 1, tahun perolehannya 2022, harga perolehannya 5 juta, nilai sisa buku fiksal awal tahunnya sebesar 1 juta, metode penyusutan komersialnya dan menggunakan metode garis lurus, metode penyusutan pikselnya dan menggunakan metode garis lurus, lalu penyusutan piksel tahun ininya sebesar 3.500.000. Lalu untuk kita mengisi harta yang keduanya, kita bisa mencet tombol tambah di sini.
pencet tombol tambah di sini, nanti akan muncul kolom yang kosong yang bisa untuk kita mengisi harta tambahannya. Oke, yang jenis hartanya kita isi harta berwujud. Harta berwujud ini, harta berwujud. Lalu kelompok hartanya, kelompok pertama, jenis hartanya mesin fax Panasonic, bulan perolehannya bulan 1, tahun perolehannya 2022, harga perolehannya sebesar 10 juta, nilai sisa buku fiksal awal tahunnya sebesar 2 juta, dia menggunakan metode penjualan komersial garis lurus, dan menggunakan metode penjualan fiksalnya juga garis lurus. Lalu penjualan fiksal tahun ininya sebesar 7 juta. Lalu harta yang ketiga, jenis hartanya masih sama, harta berwujud, kelompok hartanya kelompok pertama, nama hartanya laptop MSI, bulan perolehannya bulan 1, tahun perolehannya 2022, harga perolehannya 25 juta. Nilai sisa buku fiksal awal tahunnya sebesar 5 juta, dan menggunakan metode penjualan komersial garis lurus, metode penjualan fiksalnya juga garis lurus, penjualan fiksal tahun ininya 17.500.000 rupiah. Lalu untuk harta yang keempat, harta berwujud. Harta berwujud, kelompok hartanya, kelompok pertama, nama hartanya handphone, bulan perolehannya Januari 2022, harga perolehannya 40 juta, nilai sisa buku fiksal awal tahunnya 8 juta, metode penjualan komersialnya garis lurus, metode penjualan fiksalnya juga garis lurus, penjualan fiksal tahun ininya 28 juta. Nah, untuk yang kelima, jenis hartanya harta berwujud, kelompoknya masih kelompok yang pertama, nama hartanya sepeda motor Honda, harga bulan perolehannya tetap bulan 1, tahun perolehannya 2022, harga perolehannya 25 juta, nilai sisa buku fiksal awal tahunnya sebesar 5 juta, menggunakan metode penjualan komersial garis lurus, metode penjualan fiksalnya juga garis lurus, penjualan fiksal tahun ininya sebesar 17.500.000. Lalu kita klik tambah lagi karena saya sudah mengisinya, jadi saya tinggal klik next. Nah, kita lanjut untuk mengisi data yang keenam, itu jenis hartanya harta berwujud. Kelompok hartanya seperti yang tadi saya jelaskan di soal di awal, kelompok hartanya sudah masuk yang kelompok harta nomor 2. Nama hartanya Innova, bulan perolehannya tetap bulan 1 2022, harga perolehannya 380 juta, nilai sisa buku fiksalnya 76 juta. Metode penjualan komersialnya menggunakan metode penjualan garis lurus. Metode penjualan fiksalnya menggunakan metode garis lurus juga. Penjualan fiksal tahun ininya sebesar 266 juta. Lalu harta yang ketujuh. Jenis hartanya harta berwujud. Kelompok hartanya kelompok kedua. Nama hartanya itu mesin vakum. Mesin vakum frying. Bulan perolehannya bulan 1 tahun 2022, harga perolehannya 34 juta. Nilai sisa buku fiksal awal tahunnya sebesar 6.800.000 menggunakan metode penjualan garis lurus, metode penyusutan fiksalnya juga garis lurus. Penyusutan fiksal tahun ini sebesar 23.800.000. Lalu yang kita isi harta nomor 8, itu jenis hartanya juga tetap harta berwujud. Lalu kelompok hartanya kelompok kedua, jenis nama hartanya mesin pengemas plastik. Bulan perolehannya bulan 1 tahun 2022, harga perolehannya 35 juta, nilai sisa buku fiksalnya 7 juta, menggunakan metode penjualan komersial garis lurus, menggunakan metode penjualan fiksal yang menggunakan metode penjualan garis lurus juga, lalu penjualan fiksal tahun ininya sebesar 24.500.000. Lalu untuk harta yang ke-9, jenis hartanya masih sama, harta berwujud. Kelompoknya pun masih sama, kelompok 2. Nama hartanya AC 1PK HEC, bulannya bulan 1 2022, harga perolehannya 20 juta, nilai sisa buku fiksalnya 4 juta, metode penjualan komersialnya garis lurus, metode penjualan fiksalnya juga garis lurus. Penyusutan fiksal tahun ininya sebesar 14 juta. Lalu, harta yang ke-10, itu jenis hartanya harta berwujud, kelompok hartanya kelompok kedua, nama hartanya mesin pemotong.
Lalu bulan perolehannya pun masih sama, bulan 1 2022, harga perolehannya 32 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya 6.400.000, metode penjusutan komersialnya garis lurus, metode penjusutan fiskalnya juga garis lurus, metode penjusutan fiskal tahun ini sebesar 22.400.000. Lalu saya klik next kembali. Nah, kalau harta yang ke-11, jenis hartanya di sini berbeda dari yang tadi. Yang tadi kan harta berwujud, yang di sini harta kelompok bangunan. Kenapa kelompok bangunan? Karena di sini nama hartanya dia bangunan pabrik dan kantor. Jadi dia masuk dalam kelompok bangunan. Yang 11, oke, yang 11 kelompok bangunan, jadi satu kelompok bangunan, kelompok hartanya dia yang permanen, nama hartanya bangunan pabrik dan kantor, bulan perolehannya bulan 1 tahun 2022, harga perolehannya 300 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya 30 juta, metode penyusutan komersialnya menggunakan metode garis lurus, metode penyusutan fiskalnya menggunakan metode penyusutan garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 255 juta. Dan yang harta yang terakhir, yang ke-12, itu ada dia jenis hartanya sama, kelompok bangunan, kelompok hartanya dia yang permanen, nama hartanya bangunan pabrik dan kantor 2, bulan perolehannya bulan 1, tahun perolehannya 2022, harga perolehannya 1.800.000.000, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar 180 juta, metode penyusutan komersialnya menggunakan metode garis lurus, metode penyusutan fiskalnya juga menggunakan metode penyusutan garis lurus, penyusutan fiskal tahun ini sebesar 1,1.530 juta. Sehingga dari hasil ini dapat kita lihat bahwa jumlah penyusutan fiskalnya sebesar 2.209.200.000 rupiah. Oke, jika kita sudah mengisi lampiran 1A, kita lanjut ganti ke lampiran 6. Selanjutnya, kita lanjut ke lampiran ke-6. Di sini ada pada bagian A, ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, untuk mengisi data ini, kita lihat pada soalnya terlebih dahulu. Sebentar, saya share screen. Oke, nah untuk mengisi bagian A tadi, kita menggunakan data dari laporan keuangan. Di sini kan kita dapat melihat nih data pengurus. Ada 3 pengurus di sini, yaitu Mandala, Gugun, dan Franz. Nah, untuk mengisi yang bagian A itu kita melihat dari data ini. Dari Mandala, dia itu jabatannya sebagai komisaris, dengan kepemilikan 45%, memiliki NPWP 03, 330, 070, 2, 331, 000, dan beralamat di Jalan Arifin Manaf nomor 2 Kota Metro. Lalu yang kedua ada Gugun. Dia menjabat sebagai direktur dengan kepemilikan 30%, dengan memiliki NPWP 01, 229, 965, 6, 331, 000, yang beralamat di Jalan Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung. Lalu yang yang ketiga ada Franz. Franz ini menjabat sebagai manajer dengan kepemilikan 25%. Memiliki NPWP 02 234 115 6 331 000, yang beralamat di Jalan Sultan Tahan nomor 32 B Kabupaten Pesawaran. Oke, kita balik lagi ke SPT-nya. Sebentar, saya ganti share screen terlebih dahulu. Oke, nah pada bagian yang SPT ini, pada bagian A, bagian nama ini tadi kita akan mengisikan bagian nama pengurusan pertama, yaitu Mandala. Mandala ini yang beralamat di Jalan Arifin Manaf nomor 2 Kota Metro dengan NPWP 03 330 070 2 331 000. Tadi kan dia di soal diketahui bahwa kepemilikannya Mandala itu 45% dari modal. Nah, modalnya tadi itu ada di
soal. Sebentar, saya ganti share screen. Oke. Nah, dari modal tadi kita dapat melihatnya dari sini. Modalnya itu diketahui 1,5 miliar. Nah, ini nanti yang bakal dikalikan dengan persentase kepemilikan. Ini balik lagi ke SPP-nya. Oke. Nah, tadi kan kepemilikannya 45%. Dikali dengan modal awal, yaitu 1,5 miliar. Jadi diketahui hasilnya 675 juta. Lalu untuk pengurusan kedua yaitu Gugun. Gugun ini beralamat di Jalan Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung. Dia itu memiliki NPWP-nya 01 229 965 6331 000. Dengan kepemilikan Gugun 30% dikali dengan modal awalnya sebesar 1,5 miliar. Menjadi hasilnya 450 juta. Lalu yang ketiga ada Franz. Franz ini beralamat di Jalan Sultan Taha nomor 32B, Kabupaten Pesawaran. NPWP-nya 02 234 115 6 331 000. Dengan kepemilikannya Franz itu sebesar 25%, dikali dengan 1,5 miliar dari modal awal tadi, menjadi 375 juta. Lalu, jika kita sudah mengisi kita berganti ke lampiran nomor 5. Kita pencet, kita buka, tapi lampiran ini kita buka. Lalu akan muncul di sini ada bagian A dan bagian B, di mana pada bagian A ini daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Ini datanya masih sama seperti yang tadi, dari data pengurus tadi. Di sini namanya Mandala. Alamatnya di Jalan Arifin Manaf nomor 2 Kota Metro. NPWP-nya 03 330 231 Tadi kan kepemilikannya 45%. Dikali dengan modal awalnya 1,5 miliar, jadi 675 juta. Lalu dividennya sebesar 303.750.000 ini didapat dari jumlah modal di store Mandala yang 675 juta ini dikali dengan 45%-nya ini. Ketemulah 303.750.000. Lalu yang kedua adalah Gugun. Gugun ini beralamat di Jalan Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung. NPWP-nya 01 229 965 6 331 000. Dengan kepemilikannya Gugun tadi itu 30% dari soal, ini dikali dengan modal awalnya kan 1,5 miliar, jadinya 450 dikali dengan modal awalnya jadi 450 juta. Lalu dividennya 135 juta ini didapat dari jumlah modal di setor Gugun 450 juta ini dikali dengan 30%. Jadilah 135. Lalu yang ketiga ada Franz. Franz ini beralamat di Jalan Sultan Taha nomor 32B Kabupaten Pesawaran. NPWP-nya 02 234 115 6 331 000. Jumlah modal yang di store-nya 375 juta ini didapat dari pemilikannya 25% ini dikali dengan modal awalnya 1,5 miliar. Lalu dividennya ini 93.750.000 didapat dari 375 juta jumlah modal di store-nya ini dikali dengan persenan 25 jutanya ini, 25%-nya ini. Diketahui hasilnya 93.750.000. Lalu setelah semua diisi, diketahuilah jumlah pada bagian A itu untuk jumlah modal di store-nya 1,5 miliar dan jumlah dividennya 532.500.000 rupiah. Lalu untuk
daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini datanya juga masih sama seperti yang tadi dari daftar pengurusnya tadi. Oh, di sini kurang. Bentar. Nah, ini kita isi tadi mandala. Mandala alamat di jalan, kita copy saja. PWP-nya jabatannya sebagai komisaris. Nah, dan untuk mengisi data susunannya, ini seharusnya mandala dulu yang di atas ya. Nah, mandala ini, yang pertama mandala. Mandala ini beralamat di Jalan Arifin Manaf nomor 2 Kota Metro. NPWP-nya 03 330 070 2331 000. Jabatan dia sebagai komisaris. Lalu yang kedua ada Gugun. Gugun itu beralamat di Jalan Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung. NPWP-nya 01 229 965 6 331 000. Dia menjabat sebagai direktur. Lalu yang ketiga ada Franz. Franz ini beralamat di Jalan Sultan Taha nomor 32, 32B, Kabupaten Pesawaran. NPWP-nya 02 234 115 6 331 000. Jabatannya sebagai manajer. Jika sudah selesai kita isi semuanya ini, kita ganti ke pada lampiran kedua. Kita buka. Nah, pada lampiran kedua ini dapat kita lihat bahwa ada perincian, ada kolom perincian, kolom harta pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, dan jumlah. Nah, untuk kita melihat dari data ini, kita melihat dari soal bagian laporan laba rugi. Sebentar, saya ganti share screen. Nah, kita lihat pada laporan laba rugi. Nah, di sini diketahui bahwa laporan laba rugi PT Nurwairah Pharma Medica. Di sini terdapat harga pokok penjualan, ada biaya usahanya, ada laba usaha operasional, ada pendapatan luar usaha, ada biaya luar usaha, dan ada laba bersih sebelum pajak. Nah, data ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam lampiran kedua. Kita akan menggunakan dari kolom harga pokok penjualan tadi, kita menggunakan data yang di sini. Lalu untuk yang tadi biaya dari luar usaha, ya kan semua datanya ambil dari sini. Oke, kita balik lagi ke SPP-nya. Oke, kita balik ke SPP-nya. Nah, tadi diketahui bahwa harga pokok penjualan untuk pembelian bahan atau barang itu sebesar 34 miliar. Lalu persediaan awalnya sebesar 2,5 miliar, lalu persediaan akhirnya 400 juta rupiah, sehingga diketahui bahwa jumlah dari harga pokok penjualannya 36 miliar 100 juta rupiah. Lalu pada bagian kolom biaya usaha lainnya, itu kan tadi diketahui bahwa ada gaji upah bonus itu sebesar 1 miliar 250 juta, lalu biaya transportasinya 260 juta, lalu rupiah, lalu biaya sewanya 160 juta, lalu ada biaya royalti sebesar 50 juta, lalu ada biaya pemasaran atau promosi sebesar 76 juta rupiah. Lalu ada biaya lainnya, itu penjumlahan dari biaya-biaya yang tidak termasuk di sini. Itu sebesar 1.109.000.000 rupiah. Sehingga diketahui jumlah dari biaya usaha lainnya itu sebesar 3.236.200.000 rupiah.
Lalu Lalu untuk biaya dari luar usaha, itu untuk biaya bunga pinjaman sebesar 20 juta, lalu biaya lainnya itu 19 juta rupiah itu penjumlahan dari biaya yang tidak ada di sini. Jadi diketahui jumlah dari biaya dari luar usaha sebesar 39 juta rupiah. Lalu untuk total dari jumlahan semua ini, dari kolom jumlah ini didapat dari harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha lainnya, ditambah dengan biaya dari luar usaha. Lalu jumlah akhirnya sebesar 39 miliar 375.200 39 miliar 375 juta 200 ribu rupiah. Oke, setelah kita mengisi ini, kita lanjut ke lampiran yang berikutnya, yaitu pada lampiran pertama. Kita buka pada lampiran pertama, di sini terdapat kolom, dan kolom ini ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini dia sudah terisi otomatis dari data-data yang kita isi pada lampiran sebelumnya. Nah, yang peredaran usaha ini, kita bisa melihatnya dari laporan laba rugi sebesar 41 miliar 270 juta rupiah. Lalu harga pokok penjualannya sebesar 36 miliar 100 juta rupiah. Biaya usaha lainnya sebesar 3 miliar 236 juta 200 ribu rupiah. Penghasilan itu dari usaha sebesar 1 miliar 933 juta 800 ribu rupiah. Penghasilan dari luar usaha sebesar 415 juta rupiah. Lalu lalu penghasilan lalu penghasilan dari luar usahanya sebesar 39 juta. Lalu ada penghasilan itu dari luar usahanya sebesar 376 juta. Sehingga diketahui jumlah keseluruhannya 2 miliar 309 juta 800 ribu rupiah. Lalu kita scroll ke bawah. Pada bagian selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiksal, ini diketahui bahwa totalnya 2 miliar 209 juta 200 ribu rupiah. Sehingga diketahui jumlah untuk penyesuaian fiskal negatif ini sebesar 2 miliar 209 juta 200 ribu rupiah. Lalu untuk penghasilan itu fiksal diketahui bahwa jumlahnya sebesar 100 juta 600 ribu rupiah. Jika kita sudah mengisi ini, kita lanjut pada lampiran berikutnya, yaitu lampiran induk. Kita buka, kita klik dulu baru kita buka, lalu kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, di sini dapat kita lihat bahwa penghasilan itu fiksal diketahui sebesar 100 juta 600 ribu rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya diketahui 100 juta 600 ribu rupiah. Lalu untuk PPh terutang sebesar 20 juta 857.757 rupiah. Total jumlah PPh terutangnya sama, yaitu 20 juta 857.757 rupiah. Lalu PPh yang dibayar sendiri pun sama, totalnya 20 juta 857.757 rupiah, dan jumlah PPh yang kurang bayarnya pun sama, diketahui bahwa jumlahnya sebesar 20 juta 857.757 rupiah. Lalu untuk pengisian tanggal ini, seperti yang kita ketahui di soal tadi, bahwa tanggalnya 1 Januari tahun 2022. Oke, sudah selesai untuk pengisian SPT 1771, PPh Badan untuk PT Nurwaira Pharma Medica. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.